Nah, kemudian ada timbul pertanyaan atau pendapat, kalau orang ngomong bahasa roh, ya, dia tuh ngomong tuh harus bisa dimengerti oleh orang-orang. Contohnya, kalau kita sebut bahasa-bahasa yang baru itu adalah bahasa roh, kan murid-murid Yesus ngomong bahasa-bahasa yang baru. Nah, oke lah disebut bahasa roh. Nah, dia murid-murid Yesus ngomong bahasa roh. Tetapi kan bahasanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Nah, ada argumen seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi. Bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh itu kan pemberian Roh Kudus. Ya, bukan keinginan manusia, bukan ciptaan manusia, ya. Nah, bukan dari kepintaran manusia, tapi itu adalah pemberian Roh Kudus. Nah, jadi bahasa manusia ini adalah pemberian Tuhan. Contoh, ya, dalam kitab Kejadian, ya. Dalam kitab Kejadian itu dikatakan sebelum manusia membuat menara Babel, itu dikatakan bahasa manusia dari sejak keturunan Adam dan Hawa, ya, itu bahasa manusia itu hanya satu, ya, cuma satu bahasa. Nah, seperti kita kalau di Indonesia ini bahasa Indonesia lah, di Sulawesi bahasa Indonesia, di Sumatera bahasa Indonesia, contoh. Nah, demikian, ya, pada zaman anak cucunya Adam dan Hawa, ya, pada waktu itu mereka itu manusia pada waktu itu hanya satu bahasa. Tetapi kemudian dikatakan dalam kitab Kejadian, mereka berkata mereka mau bikin suatu menara, ya, atau mungkin seperti benteng atau tembok atau suatu menara. Nah, dikatakan menara ini mereka mau bikin sampai tinggi, bahkan sampai ke langit. Nah, kemudian mereka bilang, kita bikin menara ini supaya kita tuh jangan terpencar-pencar, tapi boleh berkumpul satu tempat, yang gak usah jauh-jauh lah. Jadi tinggal di satu rumah, satu tempat lah istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian mereka bikinlah menara itu di Babel, ya, di daerah Babel namanya. Mereka bikin menara tersebut. Nah, kemudian dikatakan Tuhan melihat perbuatan manusia. Nah, kemudian Tuhan bilang, dan kemudian Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Kenapa? Karena dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan itu menyuruh manusia untuk ke seluruh bumi, ya, untuk menguasai dunia, beranak cucu untuk menguasai dunia, untuk ke penjuru bumi, bukan berkumpul di satu tempat, ya, di satu tempat atau di satu menara, ya, seperti yang mereka rencanakan untuk bikin. Nah, jadi Tuhan mengacaukan mereka. Caranya adalah memberikan banyak bahasa kepada mereka. Ya, tadinya mereka ngomong bahasa Indonesia, satu bahasa, tiba-tiba temannya ngomong bahasa Jepang. Tiba-tiba adiknya atau sepupunya ngomong bahasa Cina. Tiba-tiba sepupunya lagi ngomong bahasa Spanyol. Tiba-tiba ngomong bahasa Jepang, ya, bahasa Korea. Wah, bingunglah mereka. Ambil, katanya, contoh ambil Batak, katanya. Dia ngomong bahasa Indonesia, ya, yang jadi nggak ngerti ngomongnya kan. Ngomong bahasa Jepang yang biasanya bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia jadi ngomong bahasa Jepang. Wah, bingunglah mereka gitu. Nah, karena di situ dikatakan Tuhan mengacau bahasa mereka, ya. Disitulah Tuhan memberikan bahasa-bahasa buat mereka. Nah, jadi dari situlah lahir bahasa-bahasa manusia, ya, seperti bahasa apa namanya, Persia, Arab, bahasa Mesir, bahasa-bahasa apalah, ya. Pokoknya dari situlah, ya, manusia diberikan Tuhan itu lebih dari satu bahasa. Nah, jadi artinya bahasa itu juga adalah pemberian Tuhan, pemberian Roh Kudus. Nah, jadi pada waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turun, dia memberikan bahasa-bahasa untuk mereka ucapkan. Nah, bagi Tuhan itu sesuatu yang mudah. Nah, jadi kalau Tuhan ingin memberikan bahasa, itu sangat kaya, nggak bisa dibatasi oleh manusia. Oh, bahasa Jepang, oh, bahasa Jerman, oh, kalau nanti bahasa Roh itu harus bahasa Jepang, bahasa Roh itu bahasa Inggris, nggak begitu, ya. Karena Roh Kudus itu kaya dengan bahasa, kaya dengan kuasa. Dia mau bahasa Jepang juga bisa, dia mau bahasa malaikat juga bisa, dia mau bahasa yang malaikat pun nggak ngerti pun bisa. Karena Roh Kudus atau Tuhan Allah itu dia adalah pemberi bahasa, pencipta bahasa, pemberi bahasa kepada malaikat, kepada manusia. Bahkan binatang pun ada bahasanya juga, ya, kalau kita mau menyebutnya. Nah, apalagi manusia, ya, pasti. Nah, jadi Tuhan itu adalah Allah yang memberi bahasa. Jadi Roh Kudus itu memberikan bahasa.
Jadi nggak bisa kita bilang kalau kamu berbahasa roh, bahasa kamu harus bisa dimengerti oleh manusia. Itu adalah suatu pandangan pemikiran yang sempit. Ya. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 Rasul Paulus berkata, sekalipun aku bisa ngomong semua bahasa manusia, bisa ngomong bahasa Jepang, Jerman, India, Spanyol, bisa ngomong bahasa Afrika. Nah, kata Rasul Paulus, bisa ngomong semua bahasa manusia. Bahkan kata Rasul Paulus 1 Korintus pasal 13, sekalipun aku bisa ngomong bahasa malaikat, bahasa Mikael, bahasa Gabriel yang ada di malaikat, yang ada di surga, dia bisa ngomong. Nah, artinya bahasa roh itu, pemberian Roh Kudus itu luas. Nah, bahkan dalam Roma pasal 8 itu ada bahasa roh itu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, yang tidak bisa dimengerti oleh malaikat, yang hanya dimengerti oleh Allah. Nah, itu adalah bahasa roh yang rahasia. Nah, itu adalah bahasa roh, pesan-pesan Tuhan ya, yang rahasia. Nah, jadi bahasa roh ini sangat kaya ya. Ya, jadi nggak bisa kalau orang berbahasa roh katanya harus bahasa yang dimengerti, nggak bisa. Tergantung dia mau bahasa apa yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, cuma inti bahasa roh itu ada 2 macam, yaitu bahasa roh yang jenis pesan Tuhan atau jenis nubuat, itu yang perlu ditafsirkan. Nah, jadi bahasa roh yang perlu ditafsirkan adalah bahasa roh jenis pesan Tuhan atau jenis nubuat. Terus yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu ditafsirkan, yang diucapkan adalah namanya bahasa roh doa. Nah, jadi bahasa roh doa ini lebih bersifat tidak dimengerti oleh manusia, bahkan tidak dimengerti oleh malaikat, tidak dimengerti oleh Lucifer, oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat. Mereka juga nggak mengerti. Dalam Roma pasal 8, yang hanya dimengerti oleh Allah saja. Kenapa? Kenapa seperti itu? Supaya doa kita, doa umat Tuhan itu tidak dimengerti oleh setan, tidak diketahui oleh setan. Apa yang dia minta, apa yang dia rencanakan, apa yang Tuhan rencanakan, tidak diketahui oleh setan, oleh iblis. Nah, ini gambarannya seperti begini ya, seperti orang berperang ya. Contoh, negara A dan negara B sedang berperang. Nah, negara A ini sedang menyusun strategi ya untuk melawan negara B ya. Dia menyusun strategi, dia seperti panglima-panglimanya dan anak buahnya ya, mereka sedang berbicara. Ya, kita akan menyerang negara B begini-begini. Nah, pasti mereka merahasiakan ya, dirahasiakan gitu supaya tidak diketahui oleh orang, terutama oleh orang-orang yang ada di negara A. Nah, supaya negara A itu jangan tahu siasat atau cara menyerang mereka seperti bagaimana. Nah, itu demikian juga karena Alkitab menulis bahwa setan itu adalah musuhnya Tuhan dan musuh orang-orang percaya. Dan dikatakan orang yang percaya sama Tuhan, gereja Tuhan itu berperang melawan setan. Nah, artinya kalau kita sedang merencanakan sesuatu atau mendoakan sesuatu yang sangat penting, gak mungkin dikasih tahu sama setan, gak mungkin dikasih tahu sama iblis rencananya seperti apa ya. Karena itulah menjadi bahasa roh itu bahasa yang rahasia ya. Roh Kudus memakai mulut orang yang percaya untuk berdoa, dan itu kata-kata yang tidak dimengerti, dan itu sampai ke surga, sampai ke Allah dan dimengerti oleh Allah, sehingga Allah bertindak melakukan sesuatu.